Alhamdulillah ya, ibu-ibu tadi sudah membuat kelompok menjadi 3 kelompok dan berdiskusi. Hasilnya kita sudah pang-pang di sini apa yang tadi ibu sudah diskusikan ya. Permainannya mengasihkan kan Bu? Ya, bagus. Enak ya Bu ya? Sulit nggak Bu? Tidak kan? Tidak, tadi ibu sudah memberi tanda panah ya. Tanda panah bagaimana cara mengatasi paralegia ya, ataupun beberapa disabilitas lainnya sudah dikasih penanganan. Dari hasil ibu-ibu yang tadi sudah diskusikan, kita tarik kesimpulan bahwa penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Yang kedua, penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Yang bisa dikoordinasikan dengan kelurahan untuk pembuatan KK atau akte kelahiran. Selanjutnya, penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminatif. Ya, jangan sampai dia dikurung ataupun dipasung ya di rumah, tidak tersosialisasikan, artinya tidak mensosialisasikan diri gitu. Nah, ibu-ibu masih semangat? Ya, saya kasih tepuk semangat dulu ya Bu ya. Masih hafal? Udahlah, kita kasih tepuk salut saja buat ibu-ibu yang tadi sudah berdiskusi ya, 3 kelompok itu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik ibu-ibu, tolong perhatikan lagi ya, tetap semangat semuanya. Tetap perhatikan, di sini kita akan mempelajari bagaimana pelayanan disabilitas berat di masyarakat. Nah, lihat gambar Bu. Tolong perhatikan, jangan ada yang ribut, lihat gambar. Yang pertama, memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, BPJS Kesehatan. Tuh, tadi yang sudah tadi kita simpulkan bahwa kita harus memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran ya. Jadi dibantu. Jadi kalau ibu-ibu ada tetangganya atau saudaranya, jangan dibiarkan gara-gara malu disabilitas tidak diurus ya. Jangan sampai seperti itu. Perhatikan lagi ibu-ibu, yang kedua, memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP dari pihak RT, RW, atau kelurahan. Ini ya, jadi diberikan informasinya bahwa disabilitas juga sebagai salah satu warga negara gitu. Jadi diakui. Selanjutnya ada memberikan kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan prasarana umum ya di masyarakat. Contohnya seperti apa? Yang pertama, ada masjid, musola, gereja yang dapat dilalui oleh difabel. Jadi mungkin tidak mempersulit gitu ya untuk fasilitas-fasilitas umumnya. Selanjutnya ada parkir tempat umum khusus difabel. Jadi dikhususkan untuk tempat parkirnya. Selanjutnya, tolong perhatikan ibu-ibu. Selanjutnya, pintu mudah dibuka atau ditutup dan dilalui oleh difabel gitu ya. Jadi pintu yang ada gitu ya, jangan sampai mempersulit untuk difabel untuk melaluinya atau lewat gitu. Selanjutnya, pembuatan ram
toilet khusus untuk difabel. Jadi tergantung ya. Jadi kelemahannya apa, difabelnya apa, nanti toiletnya juga disesuaikan. Apakah bisa duduk dan sebagainya gitu ya. Selanjutnya ibu-ibu perhatikan lagi, memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan ya. Di lingkungan nih dilibatkan, diikut sertakan baik pentas seni, terusnya arisan dengan ibu-ibu nih boleh? Nah boleh gitu ya. Nah terus selanjutnya juga tadi pentas seni, kalau misalkan dapat untuk ikut serta, karena difabel juga punya kelebihan ya. Nah kelebihan itu bisa ditampilkan dalam pentas seni dan sebagainya gitu. Nah bisa juga mengikuti kegiatan di Karang Taruna dan lain-lain gitu. Selanjutnya yang terakhir ada memberikan informasi jika terdapat keluarga dan penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan ke dinas sosial, lembaga masyarakat, puskesmas itu. Jadi jangan sampai diterlantarkan ya, diantar, diberikan informasi terkait dengan misalkan disabilitas itu ada tidak ya bantuan. Nah dalam hal ini di dinas sosial ataupun di lembaga-lembaga masyarakat ataupun di puskesmas gitu harus kita tolong. Nah dari penjelasan ini kira-kira nih ibu-ibu poin mana yang saya sudah jelaskan di gambar ini? Ada yang belum paham? Ajukan. Ada yang belum paham? Sudah paham semua ya Bu ya? Apa? Oke, berdiri Bu, nggak apa-apa. Menanyakan apa? Menanyakan poin ketiga, memberikan kemudahan penyandang disabilitas berat. Ya, nah jadi yang dimaksud ini adalah kita harus ya harus memberikan kemudahan-kemudahan gitu. Kalau misalkan disabilitas ingin ke masjid ataupun membawa bukan kendaraan ya, biasanya kan ada kursi roda, itu parkirnya itu mungkin dikhususkan. Nah selanjutnya ada pembuat untuk toilet juga sama, itu dikhususkan. Jadi kalau di kota-kota besar memang sudah ada Bu, misalkan untuk penyandang disabilitas ini bisanya untuk buang air besar itu pakai toilet duduk. Nah jadi itu udah disiapkan ya. Nah ada pertanyaan lain, kira-kira dari mana nih? Sudah paham semua untuk pelayanan disabilitas berat di masyarakat? Sudah jelas semua? Baik, kalau sudah jelas semua, tidak ada pertanyaan, saya beri satu kali lagi tepuk wow ya. Gimana nih tepuk wow? W, saya beri O, saya beri W. Wow ya. Sekali lagi Bu, bisa? Ya. Saya beri W, saya beri O, saya beri W. Wow. Terima kasih.